yang ke banyak ayat yang kita baca, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang keempat dulu kita baca sama-sama. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 kita baca. 1, 2, 3. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, sehingga mereka melakukan satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Ayatnya yang ke-22 sampai 24. 1, 2, 3. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Ayat yang terakhir 27 sampai 29. Sudah 1, 2, 3. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya ini diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban itu. Kalau saudara melihat kenapa banyak ayat yang saya ajak kita baca, karena ini sesuatu yang harus kita perhatikan bersama tentang korban dari orang yang berdosa. Ternyata kalau saudara melihat korban dari orang yang berdosa, korban penghapus salah, ya penghapus dosa, saudara, maka korbannya berbeda-beda. Ya, kalau saudara melihat kalau ada seorang imam yang bersalah di hadapan Tuhan, maka korban yang dia harus persembahkan itu lembu jantan muda, saudara, yang harus dipersembahkan. Sapi muda yang dia harus persembahkan. Kalau yang melakukan dosa itu jemaah, orang banyak, saudara, satu kaum, ya, satu jemaat atau satu bani, satu suku, saudara, maka lembu jantan juga yang harus dipersembahkan sebagai korban. Jadi harga dari satu imam itu, saudara, sama seperti satu suku gitu, saudara, satu jemaah, ya. Dan kita lihat juga kalau seorang pemuka, ya saudara, orang yang terpandang, maka yang harus dipersembahkannya adalah seekor kambing jantan. Beda, ya, udah turun tuh, saudara. Tadi lembu jantan muda untuk imam, jemaat. Kalau berdosa, ya saudara, lembu jantan juga. Kalau pemuka, beda lagi. Udah turun, saudaraku, ya, seekor kambing jantan yang tidak bercela. Dan kalau ada seorang dari rakyat jelata, maka korbannya adalah seekor kambing betina yang tidak bercela. Nah, yang saya mau katakan, korban itu juga bicara, ya, korban yang dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa itu bicara tentang konsekuensi. Sama-sama bilang sama saya, konsekuensi, sudah, ya kan? Konsekuensi, ya. Konsekuensi bahwa kalau orang itu berdosa dan dia punya jabatan yang tinggi,
maka konsekuensi untuk penghapusan dosa itu, ya sudah, untuk membereskan dosa itu besar. Konsekuensinya besar, ya. Bukan domba yang diminta, bukan kambing yang diminta, tapi lembu muda, ya, lembu jantan muda. Kalau jemaat, saudaraku, ya, jemaat yang berdosa juga konsekuensinya besar, sama seperti seorang imam yang berdosa, lembu jantan yang dipersembahkan, ya. Tapi kalau seorang pemuka beda, saudaraku, ya, lebih kecil, saudaraku, lebih kecil, konsekuensinya lebih kecil, kambing, ya, kambing domba, ya saudara. Tapi kalau rakyat biasa yang berdosa cuman, ya, kambing betina boleh. Artinya yang saya lihat konsekuensinya, ya, semakin besar jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawab seseorang, maka konsekuensi yang harus dia tanggung semakin besar kalau dia berbuat dosa. Kalau biasa, ya konsekuensinya juga kecil gitu. Bahwa yang saya mau katakan, dosa itu harus ada konsekuensinya. Harus ada konsekuensi yang ditanggung oleh kita kalau kita melakukan dosa. Dan kalau saya maka konsekuensi yang saya akan terima itu tidak seperti saudara. Kalau saudara pelayan Tuhan, konsekuensi yang saudara terima ketika saudara gagal, kalau saudara jatuh dalam dosa, maka konsekuensinya tidak seperti jemaat biasa kalau saudara pelayan Tuhan. Apalagi majelis, apalagi koordinator. Konsekuensinya beda. Saudara nggak bisa protes, saudara nggak bisa bilang, kenapa sih saya dibeginiin gitu. Saya nggak bisa bilang begini, kenapa sih saya dibeginiin? Nggak bisa, karena memang konsekuensi dari apa yang saya lakukan, konsekuensi yang saya harus tanggung lebih besar daripada orang lain. Kenapa? Jabatan saya. Sampai di sini sudah ngerti ya saudara ya? Kalau orang biasa, jemaat biasa, ya sudah, konsekuensinya biasa-biasa saja, ringan-ringan saja. Tapi saya nggak bisa bilang, saudara nggak bisa bilang begini, enak orang itu ngelakuin kesalahan, konsekuensinya ringan-ringan aja, gampang dilupain orang, gampang nggak diingat sama orang. Tapi kalau saya kayaknya diingat terus nggak habis-habis, ya sudah, memang konsekuensinya sudah. Konsekuensi kita itu berbeda satu dengan yang lainnya. Jangan disalahkan, memang sudah begitu hukumnya. Itulah sebabnya yang saya mau sampaikan pada pagi hari, yang firman Tuhan mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini, saudara, apa itu dosa? Ya, apa itu dosa? Kegagalan kita untuk tetap setia sama Tuhan itu dosa. Banyak sih saudara ya, banyak arti daripada dosa. Berpalingnya kita dari Tuhan itu dosa ya. Gagalnya kita melakukan ketaatan kita sama Tuhan, kehendak Tuhan, itu adalah sebuah dosa. Banyak pengertian tentang dosa, banyak definisi tentang dosa, ya saudara. Nah, ini yang jadi masalahnya, saudara. Bahwa ada banyak hal yang saya katakan, ada banyak hal yang mau berusaha menggagalkan kita. Dari apa? Dari pengiringan kita, dari ketaatan kita, dari kesetiaan kita, dari pengabdian kita sama Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak faktor, saudaraku, yang ada di sekitar kita yang berusaha untuk menggagalkan saya dan saudara. Untuk apa? Menjadi pelaku yang setia kepada firman Tuhan. Ada banyak hal yang jadi pemicu, ada banyak hal yang jadi penyebab, saudara. Keadaan sekitar kita berusaha menggoncang kita, keadaan di sekitar kita berusaha untuk merubah kita, keadaan di sekitar kita berusaha untuk melemahkan kita. Sampai akhirnya apa? Kita melakukan dosa. Dan saya nggak bisa begini, saudara. Ya saya begini nih karena
Karena keadaan apa namanya, kayak mendorong saya untuk saya seperti ini. Saya nggak bisa pakai alasan keadaan, situasi, kondisi sekitar saya, baru kemudian saya katakan, saya nggak kuat, saya akhirnya begini, saya nyerah, saya kalah. Itulah sebabnya kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, saudara, pilihannya. Amin. Itulah sebabnya kenapa kita doa pagi, kenapa kita disuruh baca firman tiap hari, kenapa kita disuruh untuk bersekutu sama Tuhan. Itulah sebetulnya yang menjadi alasan kenapa kita harus seperti itu. Karena itulah gantungan hidup kita. Disitulah kekuatan yang supernatural itu mengalir kepada saya dan saudara. Sampai apa? Waktu kita di dalam bahasanya saya diapa-apain juga, kita tetap setia sama Tuhan. Ada amin, saudara. Kita digoncang. Ekonomi kita digoncang. Yang jadi masalahnya, ekonomi kita tergoncang tuh karena ada orang yang bikin goncang gitu. Seringkali orang yang bikin susah, orang yang ngeblok, orang yang bilang jangan beli lagi di situ tuh, beli sama saya aja. Jangan pakai orang itu nggak benar, ada fitnahan. Itu kan goncangan, saudara. Sudah paham ya, saudara? Itu kan goncangan terhadap apa? Bukan ekonomi saudara yang digoncang. Bukan kemapanan sosial saudara yang lagi digoncang. Tapi yang lagi digoncang apa? Kesetiaan kita yang lagi digoncang. Iman kita yang lagi digoncang, ketaatan kita yang lagi digoncang, apa namanya saudara, penurutan kita sama firman yang lagi digoncang itu. Supaya apa? Akhirnya kita jatuh dalam. Mungkin hari-hari ini tekanannya begitu luar biasa buat saudara, ya. Mungkin apa namanya, desakannya begitu luar biasa dalam diri hari-hari, sehingga saudara sudah mulai terpikir tuh melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Percayalah, ingatlah, sadarilah, karena setiap apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, ada konsekuensi yang kita akan terima. Dan semakin besar konsekuensi. Dan saya lihatnya begini, bukan tentang dosa besarnya yang dilakukan, tapi apa, saudara? Yang membuat konsekuensi itu besar atau kecil adalah status kita, siapa kita sesungguhnya. Maksudnya gini, saya mau bilang begini, jangan salah juga ya saudara, maaf ya saudara ya, mungkin buat saudara nggak enak. Saudara yang setia doa pagi, konsekuensinya beda loh ketika saudara gagal sama konsekuensi yang diterima sama orang-orang yang Kristennya itu asal-asalan ibadah, ya mangkat beli gitu. Sama apa? Sama Kristen, sama saudara yang begitu belajar ketemu sama Tuhan. Ya saudara harus dengar ini, saudara, konsekuensinya beda. Maksud saya, saudara akan menanggung suatu konsekuensi yang lebih besar. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena tiap hari kita dibekali sama firman. Amin, saudara. Kita dibekali sama firman tiap hari. Ada kekuatan Allah yang mengalir tiap hari. Ada firman Tuhan, suara Tuhan yang kita dengar tiap hari, yang berusaha untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, meneduhkan kita. Dan saya percaya juga menjadi penolong buat kita. Ada amin, saudara. Firman Tuhan itu sudah jadi banyak menolong saya. Saya harus bilang, firman Tuhan sudah banyak tolong saya, hidup saya, saudara. Firman Tuhan sudah banyak bela saya.
Jadi jangan salahkan saudara kalau saudara bilang begini, enak loh kuban. Hari kita tiap pagi doa tapi malah begini. Ini saudara, ya tentunya ada kemurahan Tuhan yang lebih juga buat saya dan saudara. Ada amin saudaranya. Tapi maksud saya ada konsekuensi itu. Ada sesuatu yang kita tanggung yang mungkin lebih besar daripada rata-rata orang lain. Waktu saya lihat, waktu Tuhan bukakan ini, saya juga kaget sudah. Ya, karena apa sih Imamat pasal yang keempat, korban ini, korban ini, korban ini, korban. Tapi ternyata ini yang jadi pesan Tuhan sudah. Ya, bahwa jabatannya berbeda, dia melakukan, firman Tuhan bilang nih, dengan tidak sengaja seorang imam melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi tetap dia harus tanggung. Padahal dengan tidak sengaja. Jadi saudara mesti ngerti, tanggung jawab saya, resiko saya, ya saudara, itu nggak gampang. Saya harus jaga langkah saya harus jaga saudara perjalanan hidup saya harus berjuang untuk jaga di pikiran saya. Aduh saudara, gak gampang. Saya harus jaga hati saya, jangan sampai tanpa saya sadar saya sudah melakukan sebuah kesalahan, saudara. Perbuatan saya yang salah yang disebabkan apa? Karena saya tidak menjaga pikiran saya. Saya tidak bisa menjaga hati saya tidak bisa menjaga langkah saya. Saya tahu itu saudara, konsekuensi yang saya harus tanggung. Aduh, dan ada seorang hamba Tuhan bilang begini, pohon semakin dia besar, pohon semakin dia tinggi, pohon semakin dia batangnya besar. Kalau dia jatuh, dia akan hancurkan banyak pohon-pohon yang ketika dia tumbang. Gampang. Masalahnya semakin kita tinggi, semakin kencang tuh cobaannya, ya, ujiannya, masalahnya. Makanya apa? Kemuliaan Tuhan kan dibilangnya kabut, ya, kabut. Kabut itu berat, kabut itu abot. Ya, jadi semakin orang ngalamin kemuliaan Tuhan tuh semakin abot. Makanya apa? Nih, kaki iman kita harus kuat. Ada amin saudara. Kaki iman kita harus kuat. Apa itu kaki? Bicara tentang fondasi. Jadi gembala gaduh saudara, lebih kuat-kuat kalau Tuhan nggak tolong, cetles. Iya kan? Ngadepin jemaat, ngadepin pelayan Tuhan, ngadepin gereja lain. Ya ini sih kita cerita ya saudara. Ya, belum lagi saya jadi ketua sinode, saudara. Aduh, doain saya ya saudara ya, supaya saya kuat. Ya, karena kalau saudara nggak doain saya, waduh. Kalau sampai satu saat saya nggak kuat, waduh ya. Dan kita harus kuat. Ada amin saudara. Pilihannya adalah kita harus kuat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus berusaha untuk tetap belajar taat sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus belajar tetap menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus berusaha, dan tentunya berusaha dalam kata yang saya katakan ini tentunya dengan pertolongan Tuhan. Amin saudara ya. Tetap harus jaga ini pikiran.
jaga nih yang namanya hati. Ya kan, saudara? Apapun yang terjadi kita harus tetap jaga pikiran kita, hati kita. Ini tidak mudah, saudara. Nah, inilah perjalanan iman, inilah harga untuk sebuah pertaruhan iman, mempertahankan iman, saudara, dalam kehidupan saya untuk tetap utuh, untuk tetap terjaga. Bisa jadi kita kelihatan masih beribadah, bisa jadi kelihatan saya masih melayani, tapi ini saya sudah rusak. Ini saya sudah rusak. Bisa saja saya masih dalam melayani itu, tapi ini saya sudah rusak. Wah, semakin saya melayani Tuhan, semakin saya mau bilang begini, nggak gampang. Mungkin saudara juga bilang begitu. Semakin lama sudah ikut Tuhan, semakin nggak gampang. Kenapa? Karena semakin sudah melihat bahwa tantangannya semakin besar. Itulah sebabnya semakin kita merasa seperti itu, semakin kita disadarkan kita butuh Tuhan total dalam hidup kita. Amin. Saya semakin lama, saya semakin bilang sama Tuhan, Tuhan, cuma Tuhan yang bikin saya kuat. Cuma Tuhan yang selama ini bikin saya kuat. Saya bisa melewati banyak hal, walaupun karena tantangan-tantangan itu sudah, tantangan-tantangan itu seringkali mengubah loh. Tantangan-tantangan seperti itu tuh, ya banyak. Kadang-kala kita enggak, tapi kadang-kala kadar kita yang menurun. Ya, dengan tantangan itu kadar kita jadi menurun, kadar rohani, kadar kesetiaan itu jadi menurun. Atau yang lebih parahnya lagi, kita ambil tindakan-tindakan yang melawan Tuhan. Artinya kita melakukan sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Ini firman buat kita semua, saudara. Ya, ini firman buat kita semua. Saya tidak menjadi guru, tetapi guru kita adalah Tuhan sendiri. Ada amin, saudara? Ya, Dia yang sedang mengajar kita pagi hari ini tentang apa itu yang namanya konsekuensi daripada kegagalan saya dan saudara. Dia memberitahukan kita tentang konsekuensi yang kadang kalau orang harus menanggung konsekuensi itu sampai mati, saudara. Dibuang sampai mati, dilupakan sampai mati, dibiarkan menderita sampai mati. Terus sebabnya Tuhan lagi bilang sama kita pagi hari ini, ayo bergantung sama Tuhan, karena Dia adalah kekuatan saya dan saudara. Kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kita, kekuatan yang tidak pernah membiarkan kita, kekuatan yang akan terus menopang saya dan saudara. Makanya saya cuma bilang begini, jangan pernah kita sombong rohani, gitu aja. Karena saya lihat kalau kita sudah ngerti firman, kalau kita sudah tahu, kita sudah punya talenta, kita sudah punya karunia, kita sudah punya jabatan dalam pelayanan, kita jadi seringkali kita jadi sombong rohani gitu. Kayaknya kita udah paling hebatnya, kita paling kuatnya, kita paling hero-nya nih. Saya cuma bilang setelah saya melayani berpuluh tahun, saudara, kekuatan kita itu cuma Tuhan. Sumber keberhasilan kita itu cuma Tuhan. Ada amin, saudara? Sumber segala-galanya itu cuma Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, kita akan dibuat berkemenangan sama Tuhan. Amin, saudara. Ada aja caranya Tuhan. Saya mau bersyukur sudah dalam situasi begini ya, saudara. Ya, saya cuma minta sama Tuhan,
Tuhan, nggak enak sih Tuhan, ibadah online tuh nggak enak buat saya nih saudara. Ya, saudara yang suka ibadah online ya terserah saudara, tapi buat saya nih nggak enak gitu. Bukan apa-apa, saya sendiri nggak, kalau saya seperti itu, saya nggak ngalamin yang namanya esensi yang sesungguhnya. Dapat sih dapat, cuma nggak kali setengahnya juga udah bagus gitu saudara. Ya sekali lagi saya bilang, kalau kita ibadah online, ya saudara, ibadah yang datang ke gereja ada offline. Kadang-kala kita main HP, kadang-kala konsentrasi kita nggak tertuju. Benar nggak saudara? Iya kan? Ya, saya bisa dulu tuh waktu saya nggak mendisiplinkan diri saya nih saudara, ya, waktu saya nggak mendisiplinkan diri saya, itu saya bisa pesen tiket kereta api orang lagi khotbah. Dan puji Tuhan, berkali-kali saya pesen tiket kereta api waktu firman Tuhan selalu salah jadwal. Puji Tuhan saudara. Iya, puji Tuhan. Benar. Jamnya lah yang salah, tanggalnya lah yang salah. Saya pernah datang saudara, udah terlambat. Cetak tiket. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Keretanya udah mau berangkat. Kenapa ini? Pak, jamnya kan? Jam berapa? Oh iya, saya belinya jam 2 siang. Jam 2 pagi. Saya pikir jam 2 siang. Jam 2 pagi Pak, tadi pagi ini keretanya. Iya. Isi bagus. Kata Tuhan kayak gini. Syukur. Iya. Bisa mesen Traveloka kereta, mesen tiket pesawat, mau ada pelayanan lagi firman. Apalagi kalau di rumah. Ya. Si Jen nonton Netflix. Iya. Dan gratis kan, sudah nggak usah kolektor kan. Gratis. Dulu gratisan ini. Jadi bersyukur sudah. Ya ini bukan dalam nama Yesus nih saya bilang, bukan saya, tapi Tuhan yang mengizinkan kita. Amin sudah. Ya, saya lihat ya dari doa pagi yang cuma sekarang udah mulai tambah banyak. Waktu awal-awal malas bukan sih. Hancep terus. Amin. Mau berapa orang nggak peduli, 20 orang. Kadang-kadang waktu itu saya pernah nggak sampai 10 orang juga nggak nyampe kan. Nggak apa-apa. Ya memang kita mesti hati-hati ya. Nah, sekarang maaf nih saudara, ya aduh Tuhan tuh baik. Itu tuh kalau kita ngandelin Tuhan, saya lihat ada aja caranya Tuhan. Saya dengar dari Pak Yohan Jakarta, Pak, nggak ada yang namanya rapat-rapat Natal Pak. Ngobrol ibadah Natal, puji Tuhan kita mah ada pelayan Natal. Amin sudah. Kita berdoa Natal kita diberkati Tuhan. Ya, kita berdoa panitia, ya ada panitia di sini dijaga, dikasih hikmat gimana cara menata ibadah ya, dan semuanya berjalan dengan indah gitu sudah. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Amin saudara. Ibadah kita, aduh saya benar enggak sudah, saya nggak bicara tentang kolektor sudah. Dalam nama Yesus nih saya katakan, waktu zaman itu sudah saya nggak ngerti gimana Tuhan pelihara saya. Kata kasarnya nih saudara, maaf nih saudara ya, dalam kondisi saya kayak gitu nggak tahu apa karena saya lagi bagaimana, saya masih bisa beli lukisan saudara. Itu lukisannya bukan lukisan pinggir jalan saudara. Apa ya? Itu bukan lukisan pinggir jalan yang saya beli, itu bukan lukisan pelukis pinggir jalan, bukan. Nggak tahu tuh. Saya lagi nggak bilang saya. Tapi Tuhan tuh dengan caranya tuh ya mungkin lagi ngehibur saya atau bagaimana, nggak ngerti juga. Tapi saya lihat tuh sudah, itulah hidup total, nggak ada pilihan lain, harus andalkan Tuhan. Jangan andalkan jabatan, jangan andalkan duit, jangan andalkan pengalaman, nanti akan mentok.
engkau akan ketemu sama yang namanya tembok Yeriko, tembok yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh apapun juga. Tembok Yeriko tuh cuma pakai hikmat Tuhan. Ada amin sudah? Iyalah, senjata apa yang bisa ngancurin tembok Yeriko? Enggak ada. Kekuatan manusia apa yang bisa ngancurin tembok Yeriko? Enggak ada. Cuma hikmat Tuhan. Bagaimana Tuhan bilang sama Yosua? Yosua juga bingung. Saya percaya kalau Tuhan bilang sama saya seperti itu, saya bingung. Yosua kelilingi kota ini 7 kali. Sehari sekali. Kayak orang edan. Ya. Yang Mika bilang, orang-orang Yeriko bilang begini, ya kasihan. Orang Yeriko nih saudara, melihat orang Israel lagi ngelilingin, ya makanya mereka nggak butuhin, mereka nggak lawan, karena mereka kasihan juga. Ya iyalah saudara, temboknya tebel, cuma dikelilingin, nggak masuk akal. Hari terakhir, hari yang ke-7 saudaraku, mereka kelilingi 7 kali sambil bunyiin suara, sambil kayak orang memuji Tuhan, bunyiin semua alat-alat musik dibunyiin, gitu. Mereka juga melihat, tiba-tiba mereka mendengar krek, krek. Temboknya tuh mereka lagi berdiri, krek. Pada rengat, pada apa? Retak. Kita andalkan Tuhan. Kita selalu dikasih hikmat Tuhan. Amin. Kita dikasih hikmat Tuhan bagaimana cara menangani hidup ini, bagaimana tetap menjalani, bagaimana bisa meraih berkat-berkat Tuhan. Tuhan kasih hikmat sama kita. Tolong kita saudara. Ya, jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau ada apa-apa engkau nggak kuat, ya, engkau lagi terdesak, engkau lagi emosimu lagi, perasaanmu lagi, aduh lagi rusak. Saya sih cuma bilang begini, Tuhan tolong, Tuhan. Kalau ini pikiran saya lagi udah nggak kekendalin, saya cuma bilang, Tuhan tolong. Jangan biarkan saya lepas. Kendalikan saya Tuhan. Ini kan manusia juga ya saudara. Tuhan tolong. Jangan saya permalukan Tuhan. Saya kalau khotbah itu dari hati sudah, maaf ya saudara. Saya nggak khotbah cuma teori. Apa yang saya rasakan saya bagikan. Saya nggak malu. Karena saya percaya apa yang saya alami, saya juga manusia biasa. Saya juga nggak mau bilang sama saudara tuh mesti kuat kayak saya. Saya nggak mau, karena saya juga kadang-kadang ngadepin hal yang sama seperti saudara, mentok, emosi yang penuh sudah kayak udah tutup panci tuh udah pengen kelempar saudara. Tapi Tuhan dengan caranya akan terus menjadi penolong buat saya dan saudara.